Kisah orang kudus hari ini tanggal 15 Januari adalah Santo Arnoldus Jansen. Halo teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga ya, hidupin loncengnya. Selamat menonton channel Pak Aman. Dadah! Santo Arnoldus Jansen lahir pada tanggal 5 November tahun 1837 di Gogh, North Rhine-Westphalia, sebuah kota kecil dekat perbatasan Jerman dan Belanda. Ia adalah anak kedua dari 10 bersaudara dalam sebuah keluarga Katolik yang saleh. Ayahnya bernama Gerald Jansen dan ibunya adalah Anna Katarina Jansen. Kedua orang tua ini selalu menanamkan semangat pengabdian bagi gereja pada anak-anak mereka. Tidak heran apabila sejak kecil, Arnoldus dan saudara-saudaranya sudah bercita-cita untuk menjadi imam dan misionaris. Dan Tuhan pun memanggil beberapa anggota keluarganya yang saleh ini untuk menjadi pekerjanya. Selain Arnoldus, dua orang saudaranya yaitu William Jansen dan Johannes Jansen juga masuk biara dan menjadi imam. William bergabung dengan biara Fransiskan Kapusin, sedangkan Johannes masuk kongregasi SVD yang didirikan oleh Arnoldus. Pada tahun 1855, Arnoldus masuk seminari Collegium Borromeum. Arnoldus belajar dengan tekun di seminari tersebut hingga ia dapat lulus dengan sempurna. Ia kemudian melanjutkan studinya di Bonn, dan berkat ketekunannya dalam belajar, ia meraih gelar sarjana dan memperoleh fakultas Decosendi atau wewenang untuk mengajar dari Fakultas Ilmu Pasti dan Alam. Di samping keberhasilan yang diperolehnya itu, Arnoldus tidak pernah melupakan cita-cita dan panggilannya untuk menjadi seorang imam. Karena itu, ia melanjutkan studi teologinya di Münster. Sampai akhirnya pada tanggal 15 Agustus tahun 1861, Arnoldus ditabiskan menjadi imam. Ia mempersembahkan misa pertamanya di Münster pada tanggal 17 Agustus tahun 1861. Selesai misa perdananya, Arnoldus memberikan berkat kepada ayahnya yang menerimanya dengan linangan air mata. Tugas pertama Arnoldus adalah berkarya bagi keuskupan Münster dan mengajar ilmu pengetahuan alam dan matematika di sebuah sekolah menengah Katolik di Bocholt. Karena kesalehan hidupnya, pada tahun 1867, Arnoldus diangkat menjadi direktur kerasulan doa untuk Jerman dan Austria. Kerasulan ini mendorong Arnold untuk membuka dirinya untuk orang-orang Kristen dari denominasi lain. Sedikit demi sedikit, ia menjadi lebih sadar akan kebutuhan rohani orang luar batas keuskupannya sendiri, mengembangkan keprihatinan yang mendalam bagi misi universal gereja. Dia lalu memutuskan untuk mempersembahkan seluruh hidupnya untuk membangkitkan kembali kehidupan rohani dan semangat misionaris dalam gereja Katolik Jerman. Dengan semangat ini, pada tahun 1873, Arnoldus mengundurkan diri dari jabatannya sebagai pengajar dan menerbitkan sebuah majalah dengan nama Utusan Hati Kudus. Majalah bulanan ini segera menjadi sangat populer di seluruh Jerman. Materi utama dari majalah ini adalah tentang kegiatan misionaris dan berusaha membangkitkan semangat umat Katolik Jerman untuk berbuat lebih banyak dalam membantu karya misi. Saat itu adalah waktu yang sulit bagi gereja Katolik di Jerman. Pemimpin Jerman, Otto von Bismarck, mengeluarkan sebuah undang-undang yang sangat anti-Katolik yang disebut Kulturkampf. Undang-undang ini telah menyebabkan pengusiran para imam dan para biarawan-biarawati, serta pemenjaraan banyak uskup di Jerman. Dalam situasi kacau balau ini, Arnold Jansen memperoleh ide yang cemerlang bagi para imam-imam yang telah diusir keluar Jerman oleh pemerintah. Ia kemudian mengupayakan agar para imam yang terusir itu untuk dapat berangkat dan berkarya di tanah misi atau setidaknya dapat membantu dan mendukung karya misionaris. Arnold segera menyadari bahwa saat ini Tuhan tengah memanggilnya untuk melakukan tugas yang sangat sulit di masa yang juga sulit ini. Banyak orang mengatakan bahwa ia bukan orang yang tepat untuk pekerjaan itu, atau bahwa dalam keadaan yang kacau balau ini bukanlah waktu yang tepat untuk mengorganisir pengiriman para misionaris. Namun dengan penuh keyakinan, Arnoldus menjawab, Tuhan tengah menguji iman kita untuk dapat melakukan sesuatu yang baru, khususnya pada saat-saat seperti ini ketika begitu banyak tantangan yang tengah dihadapi oleh gereja. Dengan dukungan dari sejumlah uskup, Arnold mendirikan sebuah kongregasi dan rumah misinya yang pertama pada tanggal 8 September tahun 1875 di Stijl, Belanda. Kongregasi ini diberi nama
Societas Verbi Divini atau SVD, atau Serikat Sabda Allah yang secara khusus menghormati hati kudus Yesus. Semangat itu ditandai oleh penyerahan diri seutuhnya kepada Allah, semangat iman, kesetiaan, kerendahan hati, dan penyangkalan diri. Semakin hari semakin banyak orang yang datang untuk bergabung dengan Arnoldus. Pada tahun 1878, kongregasi ini kemudian mendapat persetujuan dari Paus Leo ke-13. Hanya 1 tahun setelah kongregasinya disetujui oleh Takhta Suci, Arnoldus Jansen telah mengirimkan 2 misionaris pertamanya ke Cina, yaitu Johannes Baptist von Anzer SVD dan Joseph Freina de Mens SVD. Setelah itu, setiap tahunnya Arnoldus Jansen terus mengirimkan para misionaris ke seluruh penjuru dunia. Beberapa tahun kemudian, para misionaris Fransiskan dari Italia meminta bantuan kepada Arnoldus agar membantu karya mereka di wilayah Santung Selatan Cina. Arnoldus kemudian mengirimkan beberapa imam terbaiknya untuk berkarya di sana. Kesuksesan para misionaris SVD ini membuat Paus Leo ke-12 memberi mereka wilayah misi yang lebih luas di wilayah Afrika dan Asia Tenggara, termasuk wilayah Indonesia yang saat itu merupakan wilayah kekuasaan Belanda. Menyadari pentingnya publikasi untuk mempromosikan panggilan imamat, Arnoldus segera memulai karya percetakan dan penerbitan. Rumah misinya kemudian menerbitkan majalah-majalah seperti Stan Gottes, Michaels Alamak, Santo Michaels Länder, dan Katholike Mission. Benih-benih panggilan yang ditebarkan oleh Santo Arnoldus mulai bertumbuh dan berkembang. Banyak pemuda Jerman dan Belanda terpanggil dan bergabung dalam kongregasinya. Saking banyaknya sehingga Santo Arnoldus kemudian harus membuka sebuah biara lagi untuk para anggota baru yang terdiri dari para calon imam dan calon bruder. Atas saran dari Keuskupan Comboni, pada tanggal 8 Desember tahun 1889, Arnold Jansen mendirikan sebuah kongregasi suster-suster misionaris yang diberi nama Kongregasi Suster Misi Abdi Roh Kudus atau SSPS. Orang pertama yang menjadi suster dari kongregasi ini adalah Beata Maria Helena Stollenwerk. Selanjutnya pada tahun 1896, Santo Arnoldus memilih beberapa orang dari para suster SSPS untuk membentuk sebuah kelompok khusus para suster yang kontemplatif, yang dikenal sebagai Kongregasi Suster Abdi Roh Kudus Adorasi Abadi, SSPS SAP. Tugas mereka adalah untuk beradorasi dengan tidak terputus pada sakramen Maha Kudus, berdoa sepanjang hari, siang dan malam bagi gereja dan terutama bagi para misionaris SVD dan karya mereka di seluruh penjuru dunia. Santo Arnoldus Jansen tutup usia pada tanggal 15 Januari tahun 1909 dalam usianya yang ke-77 tahun. Orang kudus ini dimakamkan di taman biara yang pertama kali ia dirikan, yaitu biara SVD di Steyl, Belanda. Saat ini terdapat lebih dari 6.000 imam dan bruder misionaris Serikat Sabda Allah yang berkarya di 63 negara, lebih dari 3.800 anggota misi suster Abdi Roh Kudus, dan lebih dari 400 suster Abdi Roh Kudus Adorasi Abadi. Pada tanggal 5 Oktober tahun 2003, Arnoldus Jansen SVD dan sahabatnya Joseph Freina de Mens SVD dikanonisasi oleh Santo Paus Yohanes Paulus II.